Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, apakah sudah siap belajarnya? Siap, Bu. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Minggu kemarin hadir semua? Hadir. Ya, baik. Jadi sebelum Ibu ke materi baru, minggu kemarin kan kita membahas mengenai teks puisi ya? Ya, Bu. Coba, apakah ada yang masih ingat apakah itu teks puisi? Saya, Bu. Iya, Alda, apa Alda? Puisi berisi irama, Bu. Ya, betul sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan teks puisi. Apakah sudah paham? Paham. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai teks hikayat dan teks cerpen. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu teks hikayat? Saya, Bu. Iya, Nina, apa? Teks hikayat menceritakan tentang kerajaan-kerajaan, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, yang dimaksud dengan teks hikayat di sini itu di mana di dalamnya itu menceritakan kisah-kisah kerajaan atau kisah kerajaan istana yang di dalamnya itu mengandung unsur kemustahilan. Contohnya, kalian pernah mendengar atau pernah melihat cerita Timun Mas? Pernah. Nah, itu kan di dalamnya menceritakan bahwa ada seorang bayi yang berada di dalam timun raksasa. Nah, secara logika itu kan tidak masuk akal ada seorang bayi berada di dalam timun raksasa. Paham? Paham. Nah, di sini juga ada karakteristik di dalam teks hikayat. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, mengapa teks hikayat itu menggunakan bahasa Melayu klasik, Bu? Nah, karena teks hikayat di sini itu merupakan teks zaman dahulu, di mana zaman dahulu itu masih menggunakan bahasa Melayu klasik sebelum adanya bahasa modern. Paham? Paham. Yang kedua yaitu mengandung beberapa topik permasalahan sehingga si pembaca itu merasa kesulitan untuk memahami isi yang terkandung di dalam teks hikayat. Dan yang terakhir yaitu mengenai siapa tokoh atau tidak diketahui siapa si pengarang dari cerita hikayat tersebut. Nah, mengapa tidak diketahui si pengarangnya, Bu? Karena teks hikayat di sini itu pada zaman dahulunya disampaikan secara lisan sehingga tidak diketahui siapa si pengarangnya. Paham? Paham. Nah, di sini juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat. Yang pertama ada nilai religi, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai moral. Paham? Paham. Jadi, kesimpulan dari teks hikayat di sini itu di mana teks hikayat itu menceritakan tentang kisah kerajaan-kerajaan yang mengandung unsur kemustahilan yang di dalamnya itu menggunakan bahasa Melayu klasik sehingga tidak diketahui siapa si pengarang dari cerita hikayat tersebut. Paham? Paham. Nah, sehingga ketika kita sudah membaca cerita hikayat atau sudah membaca teks sastra lainnya, kita harus bisa mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalam cerita tersebut sehingga kita itu bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Paham? Paham. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah. Baik, sekarang Ibu lanjut ke teks cerpen. Nah, coba di antara kalian ada yang tahu apakah itu teks cerpen? Saya, Bu. Iya, Nina, apa?
Teks cerpen berisi tentang dan menggunakan bahasa zaman sekarang, Bu, modern. Ya, bagus sekali. Jadi, yang dimaksud dengan teks cerpen di sini itu di mana di dalamnya itu menceritakan kisah-kisah zaman sekarang yang ada di dunia nyata. Nah, di sini juga mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu menggunakan atau mengandung 10.000 kata. Jika melebihi dari 10.000 kata, berarti itu bukan termasuk cerita pendek, tetapi termasuknya ke dalam novel, ke dalam hikayat. Paham? Paham. Yang kedua yaitu tadi menggunakan bahasa modern sehingga si pembaca itu mudah untuk memahaminya. Dan yang terakhir yaitu diketahui si pengarang dari cerpen tersebut. Mengapa Bu teks cerpen itu diketahui si pengarangnya, sedangkan teks hikayat itu tidak diketahui? Karena teks cerpen di sini itu disampaikan secara tertulis sehingga diketahui siapa si pengarang dari cerpen tersebut. Paham? Paham. Nah, di sini juga teks cerpen mempunyai nilai-nilai yang terkandung. Sama ada nilai religi, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai moral. Paham? Paham, Bu. Coba di antara kalian ada yang ingin bisa membedakan teks hikayat dengan teks cerpen? Tidak. Jadi perbedaannya kita lihat dari unsur kebahasaan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa teks hikayat itu menggunakan bahasa Melayu klasik. Sedangkan teks cerpen itu menggunakan bahasa modern atau menggunakan bahasa populer. Paham? Paham. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Paham. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu di sini akan memberi tugas kepada kalian. Di sini jumlah anaknya ada berapa? 20, Bu. Baik, jika ada siswanya 20, berarti dibagi menjadi 4 kelompok ya? Ya. Ya, jadi satu kelompoknya itu ada 5 anggota. Baik, Ibu bagikan dulu ya teksnya. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah bagikan teksnya. Satu kelompok itu memiliki 2 teks. Nah, jadi tugasnya kelompok di sini itu menganalisis atau mengidentifikasi dari kedua teks tersebut. Nah, kalian nanti bisa menganalisisnya berdasarkan karakteristik, berdasarkan nilai-nilai yang terkandungnya, bisa berdasarkan unsur kebahasaannya. Nah, sehingga ketika kalian sudah menganalisis atau sudah mengidentifikasi, kalian bisa membedakan dari kedua teks hikayat dan teks cerpen. Paham? Paham, Bu. Coba kalian jelaskan dulu atau kalian kerjakan dulu ya. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, mungkin tidak bisa dipresentasikan sekarang ya. Nanti minggu depan insya Allah kita presentasikan terlebih dahulu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu di sini mempunyai satu tugas lagi untuk kalian. Ini tugas individu ya. Iya, Bu. Nah, jadi tugasnya itu setiap individu harus mencari satu teks hikayat. Nah, boleh dari buku, dari majalah, dari internet, pokoknya bebas. Nah, ketika kalian sudah menemukan teks hikayat, kalian ubah atau kalian salin ke bentuk teks cerpen. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan kita di sini cukup sekian. Insya Allah minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Amin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.